di alumni. Tak lupa kami juga sampaikan Recording in progress. Ibu Kang Teteh semua yang sudah hadir di ruangan meeting ini. Yang kami hormati di sini sudah ada Pak Iwan sebagai Ketua Prodi, kemudian juga ada Pak Yani. Meningkatkan silaturahmi ya antara Prodi dengan alumni maupun antar alumni. Terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan ataupun juga mungkin bagi beristirahat. Terima kasih pada Kang Latif yang sudah mendorong supaya ini terwujud begitu ya. Juga pada yang lain yang sudah memberikan dukungan untuk terwujudnya acara ini. Bapak Ibu sekalian, saya mendapatkan informasi beberapa waktu yang lalu dari pengurus sebelumnya, yang ketuanya adalah Pak Momon Sudarma ya. Pak Momon itu memberikan informasi bahwa kepengurusannya sudah berakhir tahun 2019 begitu ya. Jadi memang ada kekosongan kepengurusan sejak tahun 2019. Nah ini saya sendiri baru memperoleh informasi itu ya, sehingga saya pikir harus segera disusun kepengurusan yang baru agar roda organisasi itu terus berjalan. Di samping itu tentu ada ada semacam himbauan bagi prodi ya dari universitas, dari fakultas ya, dari ikatan alumni fakultas dan universitas supaya menyerahkan kepengurusannya, daftar kepengurusannya. Jadi ini memang mesti segera disusun kepengurusan yang baru supaya nanti aktivitasnya itu bisa terlaksana dengan baik. Bapak Ibu, kami menyadari bahwa alumni memiliki peran yang sangat penting, menjadi komponen yang sangat penting ya dalam kaitannya dengan perkembangan prodi kita, dan itu setelah ditunjukkan bahwa ketika kita akreditasi atau ada kegiatan-kegiatan lain itu tentu melibatkan alumni ya. Jadi ini kalau tidak ada kepengurusannya saya pikir akan ada kendala di situ. Dan saya pikir alumni ini bisa bersinergi dengan prodi dan itu menjadi kekuatan yang luar biasa ke depan. Bahkan dalam berbagai program itu alumni seringkali kita libatkan karena prodi pendidikan geografi tentu akan banyak berkaitan dengan alumni khususnya yang menjadi guru begitu ya, sehingga kegiatan-kegiatan itu akan lebih efektif jika ini menjadi konsep dari alumni juga begitu. Bapak Ibu, ini kita santai saja mungkin acaranya, kita sambil bersilaturahmi karena jarang-jarang kita bertemu begitu ya. Apalagi secara luring gitu ya. Ini keinginannya luring tapi kondisinya memang tidak memungkinkan, dan tentu kami ingin lebih banyak peserta atau yang hadir, tapi kemudian kondisi seperti itu sulit untuk terwujud sehingga ya terpaksa kita daring. Mudah-mudahan ke depan ada satu momen kita bisa luring di kampus, bertemu tatap muka sehingga keintimannya lebih ini ya, lebih lebih tercapai begitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya selaku Kaprodi tentu ini adalah acara alumni begitu ya. Tentu ini dari alumni dan untuk alumni begitu. Nanti mungkin akan dipandu, mohon bantuannya Kang Latif untuk membantu sebagai alumni begitu, sehingga nanti tidak prodi yang mengatur, tapi akan dipandu oleh Kang Latif untuk terwujudnya kepengurusan. Itu saja mungkin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan hari ini terbentuk kepengurusan ya, minimal formatur begitu ya, untuk nanti membentuk kepengurusan. Itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Iwan atas sambutannya. Langsung saja barangkali Bapak Ibu, saya serahkan acara berikutnya ke Kang Latif. Enggak Kang? Baik,
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan suara saya bisa kedengaran. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian, kita bersyukur bahwa pada siang hari ini kita bisa bertemu walaupun secara daring, ya. Kita alhamdulillah sudah ber-22 orang, walaupun saya tidak tahu sebaran angkatannya ini karena di nama tidak dituliskan angkatan. Pak Riki tahun berapa, Pak Didin tahun 87, Bu Ai, tolong di rename lah pakai angkatan supaya kita lebih akrab lagi. Di rename aja. Saya sendiri 84. Itu supaya kita angkatan bisa dan nama ya Pak. Ya, di belakang atau di depan nama boleh, di belakang nama juga tidak apa-apa. Ini Pak Yani 86, di Teh Fitri 83 gitu ya. Ini yang angkatan 2000 langsung akhirnya saja gitu di awal ya 80. Jadi underscore nama siap gitu. Jadi ada angkatannya. Aki Udus 86, Aki Udus Alfas, Arif Supriyatna, Bayu 2007 ya 2007, Faiz Irfan. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan memenuhi quorum lah antara kita inginnya sih angkatan 8 ya 90 ke sini nih. Pertama 90 sampai dengan 2000-an. Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman sekalian, tidak berbapak beribu juga supaya rendah akrab kitanya, Akang Teteh saja. Kita kebetulan saya didorong oleh Pak Momon, oleh teman-teman yang lain untuk menjadi pengurus di Ikatan Alumni FIPS ya. Kemudian jadi sekarang dulu awalnya jadi sekum tapi nampaknya juga tidak terlalu efektif. Terakhir akhirnya ditempatkan sebagai wakil ketua dan ketuanya Profesor Cecep Darmawan dari PKN. Karena jatah geografi lah katanya waktu itu, ketuanya sejarah, Pak Sepalato Konsina itu Pak Hudaya, kemudian wakilnya Pak Cecep, kemudian saya sekretaris bagian geografi. Disebut slotnya atau jatahnya geografi, jadi saya mau karena tidak ada lagi nampaknya. Tapi kemudian Pak Hudaya mengundurkan diri, akhirnya Pak Cecep naik jadi ketua dan saya didorong menjadi wakil ketua di IKA-FIPS. Nah, berkembang di IKA-FIPS ingin agar setiap prodi itu punya ikatan alumni juga. Sudah bicara-bicara dengan Pak Momon juga Pak Iwan agar segera kita menyusun kepengurusan IKA yang baru. Tapi sampai dengan terakhir ini kita akan ada kongres IKA UPI pada tanggal 24 Agustus. Kemarin sudah diminta prodi mana saja yang ikatan alumni sudah ada untuk segera didaftarkan sebagai peserta, karena yang boleh menjadi peserta kongres adalah mereka yang sudah mendapatkan SK dari Ketua Ikatan Alumni UPI. Nah, di geografi kita belum punya, juga kita belum sempat berbicara untuk menentukan siapa sebetulnya pengurus IKA dan jajarannya. Seperti kemarin saya sudah bicara pada Pak Momon dan Kang Iwan supaya dikukuhkan saja nggak apa-apa. Yang paling penting kita legalitasnya saja diurus gitu. Tapi kemudian Pak Momon nampaknya agak kesulitan beliau itu, sehingga akhirnya kita berharap ada proses pembentukan IKA yang baru.
IKA ini memang IKA adalah ya kita berorganisasi mengurus geografi lebih banyak ya kita sosial saja, sosial dalam artian kita lebih banyak bersilaturahmi. Karena itu tidak serius-serius amat lah kita mengurus IKA, tapi yang paling penting ada kegiatan yang membangun solidaritas kita, refreshing, baik keilmuan, refreshing, bertemu dengan teman-teman baik seangkatan ataupun yang lebih muda atau yang lebih tua, ya menambah bernostalgia tentang berbagai hal. Ya kita pahamlah bahwa reuni amat penting bagi kita itu untuk bereuni itu, kalau bagi saya itu menggugah-gugah gagasan-gagasan dahulu gitu ketika kita masih berkuliah. Selain menggugah-gugah apa pengalaman-pengalaman, tapi menggugah gagasan-gagasan baru. Bisa jadi waktu itu kita menancapkan cita-cita, menancapkan apa gitu ya. Dengan bereuni mengingatkan kita atau berazam tentang sesuatu yang baik tentang diri kita, dan kemudian kita bertemu mengingatkan semuanya lah. Indah sekali reuni secara positif itu. Baik, karena itu Bapak teman-teman sekalian, pada hari ini saya tidak tahu harus dimulai dari mana juga, Kang Iwan, Kang Riki, tapi kita brainstorming lah kira-kira ini 9.45, mungkin 10 menit saya ingin mengajak ke teman-teman berdiskusi. Arah kita adalah terbentuknya ikatan alumni, paling tidak ketua ikatan alumni geografi ya. Mungkin kita bisa berbicara tentang, boleh kita mau pilih angkatan berapa. Kemarin kita di grup berbicara, kalau bisa malah angkatan antara 90 sampai dengan 2000. Angkatan itu adalah angkatan jembatan antara kurikulum tahun 80-an yang geografi, kemudian menjadi jembatan ke angkatan geografi ini. Mungkin tepat kalau di apalagi yang PKN itu memang 84, Kang Iip ketuanya, kemudian di sejarah memang Profesor Dadan Wildan ketuanya ya, tapi di situ ada yang lebih muda lagi, kemudian sosiologi memang karena sosiologi masih baru ya, Rizky kalau nggak salah, itu angkatan 90. Ini geografi saya kira kita sudah dari awal adalah prodi atau jurusan yang cukup tua di UPI ini, pasti sudah menghasilkan ribuan alumni. Nah kita ada ikatan ini untuk menguatkan ya cita-cita geografi lah yang tak akan selesai sepanjang sejarah kehidupan kita. Karena itu mangga teman-teman sekalian, saya undang 3 orang untuk menyampaikan sekedar brainstorming saja. Silakan pandangan tentang alumni tentang IKA geografi ini. Saya persilakan unjuk tangan saja. Mangga. Boleh Abi ngawitan Pak Kang Latif? Ya. Mangga Kang Dindin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin pimpinan rapat Zoom ya Kang Latif dan juga Pak Iwan dari Prodi juga tadi host ya. Sebagai alumni yang juga cukup tua tanda kutip ya. Saya emang seangkat ya 2 tahun di bawah Kang Latif ya. Saya 87 pasti 84 atau dengan Pak Dr. Yani juga itu kakak kelas saya. Saya masih ingat dulu masih ada ASPA ya, Asrama Putra, pernah saya nginep di kamarnya Pak Kang Yani itu. Jadi memang IKA itu sebuah organisasi yang memang sosial ya, nirlaba bahkan ini volunteer semua. Jadi kalau diminta IKA itu menjadi profesional, tapi kapan pun nggak akan bisa karena IKA itu kan sekedar tempat bersilaturahmi, aktualisasi diri dari para mantan-mantan perguruan tinggi lah, mau sekolah mau universitas. Sehingga memang betul saya dengan Kang Latif bahwa memang teman-teman diniatkan bahwa kalau kita aktif di IKA itu jangan terlalu serius amat yang harus seperti kerja di Hima ya. Zaman waktu Hima kita memang serius ya bikin program kerja.
Tapi intinya ya garis benang merahnya sepakat ini sebuah wadah saja, wadah untuk bersilaturahim, menyampaikan informasi apapun tentang kehidupan ini, bukan hanya tentang ya terutama pendidikan sih, terutama sih pendidikan. Jadi kadang-kadang banyak adik-adik kelasnya suka minta, Pak Udin ada lowongan kerja nggak? Ya saya tahu, saya share gitu ya, beberapa teman juga, atau ada nggak yang teman-teman alumni geografi yang ingin jadi pemateri KSN, OSN? Saya juga share juga ya. Jadi ya ini salah satu bentuk manfaat dari IKA itu, salah satunya itu ya, bukan itu satu-satunya. Jadi itu mungkin kesan saya bahwa memang sebaiknya yang nanti tampil itu udah angkatan 90 kata, sebab saya pun berada di ujung ya, di ujung nama IKIP ke UPI kan. 87 masih IKIP, tapi tahun 92 kan sudah jadi IKIP kan. Jadi UPI. Jadi memang harus ada peremajaan. Ya. Itu sebetulnya yang saya setuju itu. Itu mungkin Kang Latif poinnya adalah bahwa kita bersilaturahmi ini untuk dalam rangka menjalin kerjasama di bidang apapun kehidupan ini. Bahkan ya kita sebagian besar ya alumni IKIP kan jadi guru sebagian besar ya. Jadi artinya memang tidak akan lepas dari dunia pendidikan sampai kapanpun gitu. Mungkin ada juga yang di struktural ya, nggak apa-apa lah, itu sebagai informasi saja. Itu mungkin satu poin yang kami usulkan. Kata nuhun Kang Latif, enggak ke Kang Latif. Demikian. Iya. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Dindin. Jadi alhamdulillah sudah mulai mengerucut. Jadi kalau bisa 92.000 juga tidak apa-apa lah ya, ketua alumni Mada. Kita berhahehe saja karena di ikatan alumni ini yang paling penting ada ya kita gerakan dengan secara sederhana, sama seperti saya mengelola organisasi geografi dari MGMP kota, provinsi ya. Kemudian kemarin membentuk Pendis Geonusa. Saya pikir sekarang ini relatif lebih mudah sepanjang kita bisa kita lakukan. Forum komunikasi MGMP saja bisa kita jalankan dengan juga secara sederhana saja, apalagi dengan daring ya. Kita kumpulkan, kemudian banyaklah berdiskusi, banyak. Namanya kita ngobrol akan lebih banyak dengan media yang berkembang seperti sekarang ini. Jadi tidak usah terlalu serius, tapi yang paling penting ada orang yang mau mengambil tanggung jawab menjadi ketua IKA ini. Saya persilahkan nih, boleh siapa saja. Di sini ada Kang Muhammad Aditya 2008, Kang Ahmad Yani, Kang Faiz 2009, Kang Iwan Takli ya 89. Mangga siapa dulu? Pak Yani itu mantan Prodi. Pak Yani mantan ketua Prodi, mantan ketua Hima, kemudian ketua Prodi, sekarang divisi kurikulum. Ya. Mangga Kang Yani. Pak Yani sering diminta narasumber oleh saya. Iya. Di Zoom. Mangga. Mangga. Ini Pak Idin aja tuh. Ya, untuk ngobrol aja dulu kami ya sebentar. Ngobrol lah, kita ngobrol aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Amin. Terima kasih Pak Iwan, Kang Latif, Pak Faiz. Kalau Pak Faiz mah setiap saat saya ngomongin Pak Faiz. Ya semuanya aja ini. Saya mau komentari dulu dari Kang Didin ya. Jadi sebenarnya peran alumni saat ini di dalam reformasi perguruan tinggi itu semakin harus diperkuat kan. Harus diperkuat karena Pak Iwan kerepotan sekali untuk mendata mahasiswa yang apa ya sebenarnya. Memang ada dua mungkin dibagi dua dulu lah ya. Ada alumni yang Pak Iwan berapa tahun sih yang dihitung untuk itu teh untuk ikutnya? 2 tahun kalau salah. 2 atau 3 tahun? 2 kalau salah. 2. Jadi kan 1920 Pak. 3 tahunan ya, 3 tahun. 19, 20, 21 kalau nggak salah. Tapi kalau akreditasi
kan lebih panjang lagi. Lebih panjang lagi. Jadi di kita itu, Kang Latif dan semuanya, di perguruan tinggi sejak zamannya Pak Nadiem, Mas Menteri, itu ada aturan namanya Kemendikbud nomor 3 tahun 2021. Perpanjangan dari 2020 sebenarnya. 741 kalau misalnya. Intinya bahwa perguruan tinggi itu diminta untuk mendata alumni ya yang 3 tahun atau sampai 5 tahun sejak lulus dari perguruan tinggi itu pendapatannya berapa gitu. Oh ya. Pendapatannya dihitung di data itu. Oh. Itu. Dan pendapatannya itu yang dihitung sebagai keberhasilan sebuah perguruan tinggi itu apabila pendapatannya 1,2 UMR. Oh, yes. Kalau teman-teman di ITB, di ITS atau di teknologi yang lain atau universitas yang umum biasanya ya tidak jadi masalah karena umumnya mereka kan sangat konstruksi sosial masyarakat Indonesia kan menghargai mereka begitu sehingga sebelum lulus bahkan setelah lulus itu mendapatkan 1,2 UMR itu bahkan mereka lebih gitu kan. Nah sedangkan yang di kependidikan itu kan ya memang sih banyak yang langsung kerja gitu ya honor gitu. Cuma gajinya atau pendapatannya 200.000 gitu, 300.000 gitu. Jauh sekali dari itu. Jadi kalau hanya perhitungan akreditasi itu hanya ya bolehlah sebagai terserap ya perguruan tinggi itu lulusan itu terserap gitu ya. Tetapi dihitung IQ-nya nggak nyampe gitu satu. Nah itu juga jadi masalah kita ya. Nah dalam proses pendataan itu Pak Iwan gimana itu jaringannya ya? Yang ini yang berkaitan dengan alumni yang awal-awal gitu ya. Artinya sih memang dampaknya sih ada harapan gitu ya. Jadi setelah mereka lulus itu di backup sama seniornya gitu untuk kerja apa. Pendapatannya bukan gaji honor jadi gurunya tapi pendapatan macam-macamnya gitu. Saat ini karena saya diminta untuk di Kepala Divisi Pengembangan Kurikulum di UPI ya berpikir keras bagaimana cara menambah kompetensi dari lulusan geografi itu seperti apa gitu. Ya Pak Iwan juga sedang berpikir keras kira-kira apa gitu yang bisa menambah. Untungnya memang ada MBKM. Ya. Jadi pendapatan 1,2 UMR itu adalah IQ 1 Kang. Nah, IQ 2-nya itu adalah mahasiswa UPI itu harus ya bukan harus ya, artinya diminta untuk mengisi 2 semester itu di luar prodinya gitu. Mungkin juga di Anissa juga di sana di UIN atau mungkin Faiz di Aceh seperti itu. Nah, 22 semester atau 40 SKS itu di luar prodi. Ada yang mengikuti program yang dari kementerian misalnya magang di luar, ada studi independen, ada ikut kuliah di luar dalam program ISMA. Berjibun Kang itu program-program yang dari luar itu. Tetapi mahasiswa UPI hanya terserap sekitar 2.000-an lah per semester itu. Sedangkan targetnya itu di kementerian tuh 20-30% dari jumlah mahasiswa UPI. Mahasiswa UPI itu sekarang sekitar 38 atau 40 ribuan. Jadi sekitar 10.000 sampai 11.000 per semester itu mereka didorong untuk mengikuti program di luar prodinya. Kalau misalnya lokasinya tepat, tempatnya magang dan tempat kegiatannya tepat untuk bisa meningkatkan kompetensi, alhamdulillah gitu, itu bagus gitu. Nah, yang kadang-kadang yang enggak juga gitu, enggak cocok dengan dengan passionnya lah kalau nama anak-anak tuh ngomong sekarang passionnya. Yeah. Gitu, jadi agak khawatir salah langkah saja tuh anak-anak ya untuk dikembangkan. Akhirnya karena animo kita bukan karena memang terbatas juga anggaran dari pemerintah pusat kan, itu
mereka dapat uang saku sekitar 24 atau berapa Pak Iwan ya? Uang saku. Jadi mereka kalau lolos program kementerian untuk magang dan lain-lain itu lumayan mereka punya uang saku. Cocok atau tidak cocok dengan kompetensinya itu mereka udah itu ya gitu. Nah akhirnya kita di UPI mengembangkan program-program replikasi yang dari kementerian gitu. Ya dalam rangka meningkatkan kompetensi. Kalau di program studi yang kita sudah punya 3 Bapak Ibu ya. Kita jadi pendidikan geografi, ada SPIG survei pemetaan, kemudian ada juga SAIG, yaitu 3 program studi yang dilahirkan, ya 2 program studi yang dilahirkan oleh geografi gitu. Dosen geografi juga dan seterusnya, mencari kemitraan dengan industri atau perusahaan atau lembaga yang memang untuk bisa memberi pelatihan lebih dari sekedar hanya menjadi guru gitu. Nah ini Pak Iwan barangkali juga bisa menggambarkan bagaimana kondisi agak beratnya gitu kan untuk saat ini karena berbagai macam aturan yang ditetapkan seperti itu. Ya tapi ini sebagai tantangan saja gitu. Nah ini korelasinya dengan alumni tentu ada harapan kemitraannya semakin erat begitu. Dan juga mungkin imbasnya, saya baru pulang dari Garut, Kang Latif, dari MBGMP Garut di Teh Dedeh. Itu. Jadi kelihatannya teman-teman di sekolah pun ya memang harus terus ditingkatkan dengan berbagai macam perubahan saat ini gitu. Harus ditingkatkan. Karena kalau misalnya kita menggunakan format bukan PNS kemudian menjadi P3K kayaknya, P3K gitu ya. Nah, kalau tidak ditingkatkan kompetensinya, itu mereka akan terdepak gitu oleh intinya gitu. Tidak punya jatah ngajar dan lain-lain, mau tidak mau kan jadi kayak kontrak atau outsourcing ya gitu ya namanya, saya nggak kenal juga. P3K nah ini harus hanya tidak punya ini aja Pak Yani, tidak P3K hanya tidak akan dapat katanya pensiun ya. Enggak ada. Ya betul. P3K itu semuanya sama dengan PNS yang lain ya. Tapi tidak akan dicoret kalau kinerja pun. Ada penilaian kinerja sekarang ada ini. Ya. Kalau kinerjanya kurang berkonsekuensi enggak? Di Indonesia kan namanya ya secara teori terdepak, urusan pemecatan itu bukan sesuatu yang gampang. Sama seperti kita PNS juga, walaupun cara ngajar mendingan itu dipecat. Iya. Tapi poinnya bukan itu kan, poinnya adalah kemampuan sebagai guru profesional itu kan. Nah itu aja iya. Benten pengawas dengan guru. Saya harapkan yang alumni dari dari UPI, dari IKIP Bandung itu untuk geografi ya salah satu bisa mengendalikan juga kondisi ke depan gitu. Terus terang aja saya sebagai pengamat kurikulum untuk pengembangan ini dengan Bu Anissa juga. Jadi kalau kita hak setiap pengembang kurikulum untuk menentukan pola pendekatan teori dan lain-lain gitu. Jadi kalau misalnya kurikulum geografi di sekolah dihapus pun memang itu hak geografisnya pengembang kurikulum gitu, nggak bisa diapa-apain. Bahkan untuk diacak-acak programnya, materinya segala macam itu karena memang punya pendekatan yang masing-masing gitu. Cuma kalau misalnya kita ingin mengembangkan, memberi pemahaman masyarakat tentang geografi, tentang pembekalan geografi kepada anak didik dalam konteks cinta tanah air dan lain-lain kesananya, itu ya kita kemarin ya kan kita nyusun coba buku, rencananya bulan Novemberan kita akan ada kongres juga untuk kongres IGI gitu ya. Dan kemarin saya diminta katanya untuk tentatif akan menyampaikan bagaimana sih kebijakan kita ke depan gitu untuk perjuangan geografi gitu. Ya saya pikir untuk secara organisatoris kita udah kuat gitu kan, ya di backup oleh alumni geografi UPI gitu. Untuk yang misalnya yang Kang Latif sendirilah gitu ya, sekarang ada Geonusa dan lain-lain itu sebagainya
instrumen-instrumen organisasi untuk bisa mengembangkan kita gitu ke depan. Cuma isinya seperti apa ini yang harus terus dikembangkan gitu. Ya kalau saya berkomentar, peran alumni kita memang harus terus meningkatkan kompetensinya begitu. Gitu. Kompetensinya dari berbagai macam tempat. Kalau dari kita nanti ukuran perguruan tinggi terhadap keberhasilan kurikulumnya itu adalah berdasarkan pada apa ya, contoh PAIS misalnya itu bisa langsung jadi ketua prodi misalnya itu kalau itu masih pengaruh dari outcome kita itu bagus gitu ya. Pak Didin menjadi pengawas dan seterusnya gitu. Bun Anissa juga dan teman-teman yang lain sudah diangkat yang sudah berperan di masyarakat itu mau tidak mau ada peran juga gitu dari hasil proses didikan di UPI misalnya. Nah itu kita ingin terus meningkatkan sehingga peran kita jadi banyak kepala sekolah, jadi pengawas dan lain-lain itu adalah konstruksi kurikulum selama di UPI-nya harus bagaimana gitu sebenarnya. Itu sih Kang sebenarnya. Ya. Dan itu tidak hanya kurikulum, berarti kerjasama dan silaturahim juga harus dipererat gitu kan. Ya, seperti itu. Nuhun Kang. Gitu aja dulu lah. Ya. Mohon Pak Yani barangkali kita tangkap tentang harapan peran alumni atau kita di bagi institusi geografi di UPI. Baik, silakan yang bisa berikutnya. Bisa lalu. Zakiatun Nisa izin live katanya ternyata beliau ada acara. Mangga Kang Iwan 89. Langsung Kang Iwan. Iwan Tahli. Tahlan. Itu aja itu mah. Mangga Iwan aja. Iwan Geo 89, mangga. Langsung saja Kang Iwan. Halo Kang Iwan. Yang lain mangga. Pais tuh. Silakan. Dia ada 27. Ya, ayo. Nah, dekat. Ayo kita mah ngobrol bebas saja. Penting ikatan alumni punya ketua gitu. Sederhana saja lah. Ada Maulina Pak Waalaikumsalam, maaf ya mohon maaf audio saya agak jelek ini saya udah pakai HP ya. Iya. Ini Pak terkait geografi saya sebenarnya ingin curhat saja bahwa saya kebetulan ngajar di SMP Pak. Artinya ketika ngajar SMP geografinya hilang. Kita jadi IPS. Sehingga ketika ada yang baru di geografi, saya sangat ketinggalan begitu. Terakhir saya ikutan dengan Gumong, ternyata kita menggunakan media baru. Ada AR dan VR gitu ya, ada augmented reality dan virtual reality yang sebetulnya itu sudah lama ya, tapi sekarang sudah dikembangkan. Nah itu ya artinya kami ketinggalan zaman begitu. Itu produk baru bagi kami dan sebenarnya begitu. Apalagi dengan IPS tidak hanya geografi, juga kami sejarah, ekonomi dan sosiologi juga harus dipelajari, diajarkan peserta didik begitu. Sehingga kami akhirnya setengah-setengah. Kesana enggak, kesini enggak begitu. Yang penting IPS saja begitu. Oleh karena itu perlu jembatan dari kami yang guru-guru di SMP dengan SMA kan jauh berbeda. Apalagi dari SMP itu tidak menjadi dasar ketika masuk ke SMA terpisah sama sekali. Karena ke SMA sudah terpecah geografi, sejarah dan sebagainya. Sementara kami IPS masih diperlukan begitu semua pelajarannya. Nah oleh karena itu mohon melalui IKI ini ada jembatan lah buat kami yang di SMP yang
kebetulan saya jadi ketua MGMP-nya di Kota Bandung, sehingga ada iya Pak. Ya. Jadi ada pencerahannya begitu untuk supaya ketika kami mengajarkan geografi, kami juga punya hal yang baru. Jadi tidak hanya di SMA saja, tapi SMP juga sudah bisa mendapatkan begitu. Yang kedua terkait dengan IKA, saya juga kebetulan teman-teman ada yang di sejarah, itu mereka tanda kutip lebih maju, artinya lebih maju, lebih solid, sudah pernah mengadakan seminar nasional dan sebagainya. Makanya saya ingin ada dari geografi, kapan sih ada semacam ini begitu. Jadi sehingga saya bisa mendapatkan ilmu yang baru dalam geografi. Gitu. Terima kasih atas kesempatannya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Yani Rahmayani ya, ketua MGMP-nya ya, Kang Iwan. Bu Yani Rahmayani ya. Bu Yani itu sekretaris, sebetulnya sekretaris. Ya, Bu Yani itu sekarang pengawas. Sekarang pengawas ya. Pengawas. Ya. Siap. Ketua MGMP jadi sejarah sebelumnya. Oh gitu, ya. Gitu. Iya. Untuk kegiatan MGMP walaupun SMP bisa mendekat juga ke prodi, bisa banyak hal yang bisa dilakukan kan di MGMP, tidak akan hilang geografinya saat kita perkuat dan kita kayakan di pelajaran. Tapi baik, karena itulah kita ingin ada IKA yang akan menjadi jembatan bagi komunikasi kita, menampung semua aspirasi baik teman-teman yang di SMP, yang di SMA, juga teman-teman yang mungkin di luar kependidikan. Jadi juga barangkali kita bisa bicara. Nah, menjadi benchmark lah, boleh kalau bisa dikatakan seperti sejarah punya Profesor Dadang Yudan yang mau kemudian ada lapis keduanya itu Kang. Jadi seperti biasa dalam organisasi kita harus ada lapis kedua yang menjadi tenaga penggerak di lapangan. Nah ini di Kang Dadang Yudan juga kan sangat sibuk sebetulnya di Sesnek, tapi beliau punya lapis kedua yang bisa menggerakkan. Nah di geografi juga sepanjang pengalaman kita berorganisasi juga kan begitu kan. Nah, ini karena itu saya berharap pada hari ini kita membangun teamwork siapa yang jadi ketua, yang kemudian ada teman-teman yang lebih muda lagi yang mau jadi sekretaris, itu sangat penting dalam pengorganisasian kita ya. Nah, ini yang siapapun yang jadi ketua sebetulnya akan banyak pengalaman. Saya dengan Kang Abdurrahman sudah hadir alhamdulillah di MGMP Kota Bandung juga seperti itu. Kita selalu ada lapisan kedua yang selalu bergerak menjadi operator bagi kegiatan-kegiatan ini. Saya kira di MGMP Jawa Barat juga begitu. Saya dibantu oleh teman-teman yang secara operasional siap untuk menyelenggarakan kegiatan operasionalnya. Jadi Latima mau dikonsultasi gitu ya. Kemudian ayo Kang katanya kesehatan siapkan segalanya. Kita hanya moderator saja. Baik, itu saya kira ini Kang Iwan kita kuatkanlah IKA ini. Nanti karena itu kita Kang Iwan juga lepas saja kita bersama-sama mengelola IKA bersama-sama apa yang bisa kita lakukan. Khusus SMP misalnya kita gampang lah menyelenggarakan kegiatan untuk refreshing materi, refreshing itu. Saya kira itu ya. Sementara terima kasih Kang Iwan. Saya persilakan Kang Arif Supriyatna. Sebentar Pak. Oh, Kang Iwan. Ya, kebetulan saya juga mendata guru-guru yang karena ke-IPS-an. Sehingga saya baru tahu kalau sebetulnya banyak juga guru lulusan geografi yang ada di Kota Bandung gitu. Tapi karena basicnya harus IPS, saya harus mencari satu-satu siapa yang jurusan geografi dan sebagainya. Itu kendala di saya begitu. Saya baru tahu di teman saya juga ternyata banyak yang angkatan 92, 93, bahkan terakhir ketika kami kurikulum Merdeka Belajar workshop, itu ternyata yang pematerinya itu angkatan 92 begitu. Itu yang memang kami kurang komunikasi di MGPPS di Kota Bandung begitu.
Ayolah kita barengan Kang. Kita barengan membangun komunikasi. Siap. Ya. Makasih Kang Iwan. Saya persilakan Kang Arif. Sama-sama Kang. Kang Arif, Arif Supriyatna. Halo Kang Arif. Kalau tidak ada Kang Adur dulu atulah. Kang Adur bicaralah Kang Adur. Ini sesepuh. Saya sesepuh kata aduh salah wae. Senior. Senior saya Kang Adur lah kita panasi nih mesin ikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama tentunya mohon maaf gitu ya atas keterlambatan saya masuk gitu karena sesuatu hal lah gitu. Maklum hari dalam warung kia gini. Salam geografi buat semuanya. Semoga tetap masih semangat, tetap masih kata Pak Latif gitu bahwa geografi dan dadaku itu mudah-mudahan selalu ada gitu dan tidak pernah lepas sampai kapanpun sepanjang hayat begitu. Itu saya ingat terus konsep Pak Latif seperti itu ya. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan walaupun dalam keadaan Zoom meeting ini gitu ya. Dan saya maaf terlambat sehingga tidak bisa menyimak sebelumnya gitu ya. Hanya tadi terlintas sedikit dari Pak Dr. Yani gitu. Berbicara tentang konten, barusan ada juga tentang konten. Dan memang sepanjang pengalaman kita di lapangan ya gitu, baik sebagai guru, baik sebagai dosen ataupun guru di permasalahan geografi lah terutama di sini memang banyak tantangan, banyak permasalahan, banyak hal yang perlu kita diskusikan di geografi itu. Itu tentu merupakan tujuan utama dari kenapa kita ini ya gitu. Namun sebelum itu tentu tadi kita tahulah bahwa ibarat perjalanan itu tujuannya udah jelas gitu. Bagaimana kita untuk meningkatkan eksistensi geografi baik di dalam geografi sendiri atau ke publik gitu ya. Sebab kita akuilah bahwa publik itu memang belum mengenal tentang kegeografian, belum mengenal apa itu geografi publik ini. Sehingga banyak tantangan-tantangan, baik itu di lapangan pada umumnya, ya publik ataupun pada pendidikan. Ya buktinya dengan IPA, IPS itu dan seterusnya itu memang itu seolah-olah mereka tidak mengenal apa itu geografi. Apalagi kata Pak Latif tadi untuk peningkatan tanah air dan sebagainya. Nah itu tujuan utama kita. Untuk pertemuan sekarang mungkin kita berbicara kendaraan untuk menuju tujuan itu gitu ya. Jadi kita berbicara tentang organisasi yang kita perlukan sehingga memudahkan kita untuk berkoordinasi, untuk berkomunikasi sesama geografi ini. Nah ini yang maaf gitu dirasa apalagi di kondisi pandemik ini kita itu rada-rada terputus lah, rada-rada stuck gitu ya dalam hal ini. Dan memang dirasa, maaf kalau saya salah gitu, dirasa memang itu belum optimal gitu ya, memberdayakan tentang apakah itu organisasi ini, terutama yang berkaitan dengan IKA geografi ini, gitu. Dengan IKA geografi ini. Tadi Pak Yani bilang bahwa memang guru perlu peningkatan ataupun geografi perlu tuntutan eksistensi seperti itu. Namun ya itulah ya. Kadang guru di lapangan sepanjang pengalaman saya 34 tahun mengajar gitu ya. Memang banyak yang sifatnya gitu guru itu harus mengembangkan otodidak, mengembangkan kemandirian. Bahkan mungkin ada yang berinisiatif membentuk forum MGMP, kebetulan memang ada proyek MGMP, atau kebetulan ada program pengembangan kurikulum dan sebagainya yang berkaitan dengan geografi. Nah, yang kita inginkan tentu di sini ada kontribusi gitu ya, dari khususnya IKA geografi gitu untuk itu. Ya ibaratnya maaflah, UPI itu adalah pabrik sebuah produk gitu ya, produk di lapangan, tentu itu kan kelayakannya itu harus diuji petik, harus kekurangannya seperti apa, ditingkatkannya, di-update-nya seperti apa. Nah itu yang perlu kita tingkatkan. Memang walaupun bukan berarti nggak ada, tapi itu dirasa perlu. Dan untuk komunikasi itu salah satunya adalah IKA. Nah IKA ini yang memang perlu menjadi kendaraan, perlu jadi motor gitu untuk membuat kegiatan ini
apa yang saya sampaikan itu berjalan gitu. Nah, jadi konten hari ini mungkin tidak berbicara tentang yang lain-lain, tapi mungkin diharapkan itu berkaitan dengan sesuai dengan pembicaraan awal tentang pertemuan ini, perlunya adanya organisasi yang lebih jelas gitu dari IKA Geografi UPI ini, gitu. IKA Geografi UPI ini. Itu mungkin untuk sementara, dan terima kasih sekali gitu ya. Saya ya mungkin di sini secara usia saya sudah tua, tapi ya pengalaman bukan berarti ilmu gitu, tapi minimal gimana ya bukan ilmu, pengalaman begitu, tapi minimal bisa membanding-banding, bisa ini gitu. Saya lagi bersyukur dalam arti alhamdulillah gitu ya. Tahun ini memang saya selesai masa bakti saya gitu. Persisnya per 1 November habis gitu. Terus saya kemarin turut berduka juga. Kita doakan mudah-mudahan dosen kita yang paling dekat itu Pak Profesor Awan gitu ya. Dosen paling humoris, komunikatif, dekat dengan mahasiswa gitu. Satu persatu gitu ya. Leluhur kita itu sudah tidak ada gitu ya. Sudah ini mudah-mudahanlah kita masih bisa gitu untuk bersama-sama. Gitu seperti itu. Jadi intinya gitu aja lah ya. Kita jalin ikatan geografi ini lebih ini lagi gitu ya, lebih aktif lagi, lebih proaktif lagi, dan kita manfaatkan, kita ini kan optimalisasikan gitu, optimalkan itu peranan IKA, baik itu dalam kaitannya meningkatkan kegeografian dan juga forum silaturahmi kita gitu ya, forum silaturahmi kita. Itu mungkin maaf ya, ini awal saja gitu dari ini saya. Ya, salam kenal buat yang baru gitu. Saya aki-aki ini yang sudah hutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung ingat, terima kasih Kang Adur. Mari kita sampaikan doa untuk guru kita semua, Profesor Awan Mutakin yang wafat pada hari Senin ya. Yang lalu, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sampaikan Ummul Quran Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bang Adur. Ya. Jadi seperti itu, barangkali mudah-mudahan ditangkap. Ini ada senior saya juga, Kang Nurul Huda. Bicara dulu lah Kang Nurul lah sebelum yang angkatan geografi. Kita mah geografi dulu ya. Enggak. Produk lama gitu. Produk lama. Nah, Kang Nurul yang baru pensiun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, masih pakai ganteng nih Kang Nurul. Salah rehat sarjana ketinggalina ieu. Jadi saya belum bisa memberikan kata-kata apa-apa karena saya baru bisa gabung Pak Latif. Ya, siap. Hanya mengucapkan terima kasih aja dulu diangkat ke alumni geografi. Hatur nuhun. Ya. Terima kasih. Teh Fitri, enggak ada. Baik, kalau Teh Fitri belum siap. Siap bawa ke Pamang. Bu Yeni, Bu Dr. Yeni, saya yang geografi dulu nih. Geografi dulu. Misalnya saya Pak Nurul. Atau senembe. Baik, kalau tidak ada Pak Nurul. Ya sudah Pak Nurul. Telat senang. Bu Lina tadi ada. Bu Lina mangga. Lina 96. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kameranya saya dibuka. Bisa nyalakan kamera karena saya lagi sama anak. Oh ya. Gini Pak, sebenarnya saya pas pertama kali dapat link ini saya senang betul gitu karena bisa tahu gimana kondisi alumni geografi selama ini gitu. Terus begitu saya masuk
saya banyak yang nggak kenal gitu di sini. Pasti. Yang saya kenal ya Pak Iwan, Pak Ahmad Yani, karena beliau adalah dosen kami waktu itu. Iya, pasti. Kemudian sebenarnya saya dari kegiatan seperti ini lebih banyak kebetulan saya sekarang tugasnya di Batam, Bapak. Oh, di Batam. Iya. Di sini ada 5 orang alumni geografi yang mengajar di SMA. Yeah. Jadi untuk kedepannya gitu kan, gimana biar kita juga kalau misalnya ada apa-apa akses untuk kegiatan, akses untuk informasi bisa dapat lebih banyak dari kegiatan alumni ini. Karena kalau kita terjun langsung di sana, kita kan karena kondisi lokasi yang mungkin kita berjauhan, jadi agak sulit gitu. Terus masalah informasi apa-apa ya alhamdulillah kalau sampai saat ini sih kebetulan waktu itu juga Bu Eno kan udah pernah datang ke sini, Kang Bagja juga pernah datang ke sini gitu. Jadi kalau untuk informasi-informasi sekilas mungkin kita banyak dapat. Cuman sekarang tadi kan seperti yang dibilang sama Pak Ahmad Yani, katanya kita harus banyak meningkatkan kompetensi Bapak ya. Dan sekarang sepertinya memang tuntutan untuk geografi di SMA itu memang cukup besar sepertinya. Karena nanti kan ini kita akan menjadi mata pelajaran yang sifatnya pilihan ya Bapak. Iya. Nah, yang saya pikirkan itu bagaimana kita menarik siswa itu biar memang betul-betul mereka tuh tertarik. Karena sebenarnya anak-anak banyak yang suka dengan pelajaran geografi, tetapi mereka akan bingung nanti di kedepannya itu akan ngapain gitu, mau ngapain ke depannya gitu. Jadi kan itu adalah salah satu hal yang harus kita pikirkan bersama. Nah, anak-anak itu nanti akan seperti apa ke depannya jika memang mereka memilih geografi gitu. Karena mereka takut nanti saya susah cari kerja Bu gitu kan, seperti itu. Terus juga untuk info-info lowongan kerja misalnya seperti itu. Kan kebetulan di kami itu di sini tidak ada jurusan geografi. Di Batam itu tidak ada jurusan geografi. Untuk S1 aja nggak ada. Jadi memang kami harus ke luar kota kalau mau ngambil jurusan geografi itu. Jadi sebetulnya banyak gitu. Kita sering ada lowongan-lowongan kerja untuk guru. Itu kan sebenarnya kemana kami harus share kalau misalnya ada hal seperti itu, karena selama ini kita tidak pernah terlibat secara langsung di kegiatan alumni gitu. Siap boleh. Jadi untuk info-info ya inilah seperti hari itu, ini. Terus, makanya hari ini kita bicara Bu Lina tentang ikan. Kita kuatkan dulu ini tadi Pak Abdurrahman punya kendaraannya. Insya Allah nanti kalau ini makanya kita akan meminta di antara kita lah yang ber-31 ini yang mudah-mudahan ada yang bersedia menjadi ketua IKA periode mendatang, dan harapan-harapan seperti Bu Lina itu harapan semuanya Bu, harapan semua dari para alumni. Terima kasih Bu Lina. Ada lagi yang ingin disampaikan Bu? Tidak, itu aja Ya, sih. siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mangga yang lain. Kalau tidak ada, kita mengerucut kepada kira-kira ini bagaimana kita mau menentukan nakoda IKA geografi ini. Harapan-harapannya tadi sudah lah saya kira tergambar oleh kita. Program kerjanya seperti apa juga sudah. Bentar. Mangga Kang Iwan. Ya, tadi ada masukan-masukan yang bagus ya terkait dengan upgrade kompetensi ya dari alumni begitu. Nah, ini juga perlu kita pikirkan ke depan. Saya pikir alumni juga punya potensi yang bagus untuk sama-sama misalnya terkait dengan pengembangan media pembelajaran begitu ya. Jadi tidak hanya satu arah gitu dari geografi UPI ke alumni. Mungkin alumni juga bisa kita tingkatkan kompetensinya untuk membuat media pembelajaran. Nah, ini mungkin bisa jadi program ke depan ini ya, untuk pengembangan supaya nanti media pembelajaran itu bisa diproduksi sendiri begitu oleh para alumni. Yang itu lebih kontekstual gitu ya, sesuai dengan daerahnya masing-masing. Kami di geografi tentu tidak bisa menjangkau semua wilayah. Nah, ini beberapa waktu yang lalu juga Kang Latif juga ada hadir di sana ya ketika ada
semacam ekspos hasil ini penelitian ya terkait dengan pengembangan media pembelajaran yang menggunakan AI dan lain sebagainya itu ya yang terbaru. Dan beberapa waktu yang lalu juga ada pengembangan media pembelajaran yang juga diekspos ya oleh dosen. Cuman memang ini tidak banyak yang ikut serta begitu ya, tidak menjangkau banyak semua alumni begitu ya. Nah, sehingga hanya sebagian saja yang terekspos informasi itu. Jadi memang ada beberapa media pembelajaran yang sudah kita kembangkan ya terkait dengan berbagai hal lah, termasuk juga dengan pemanfaatan GIS dan lain sebagainya yang Kang Latif juga sering ikut begitu ya. Yeah. Nah, itu tapi masalahnya memang tidak semua terjangkau sharing ilmunya itu. Saya pikir mungkin ini juga menjadi perhatian kita ke depan. Mudah-mudahan Prodi Pendidikan Geografi juga bisa terus memproduksi media pembelajaran sehingga bisa dimanfaatkan oleh para alumni begitu ya. Tentu saja bisa juga kolaborasi dengan alumni begitu untuk sama-sama mengembangkan, karena yang tahu persis kondisinya kan para guru di sekolah masing-masing gitu ya. Mungkin ada masukan dan lain sebagainya terkait dengan media itu. Itu saja Pak Latif. Ya. Terima kasih Kang Iwan. Memang seperti itu ya, mudah-mudahan kita berkumpul bersilaturahmi dalam ikatan keluarga alumni ini juga bisa ya kita ngobrol ya, barangkali ada potensi-potensi yang bisa dikembangkan dari para alumni juga selain dari lembaga-lembaga ya perguruan tinggi ya, baik ya terutama di prodi pengembangannya seperti apa gitu ya. Mungkin juga teman-teman ada yang ya seperti tadilah ada potensi-potensi. Pak Latif boleh nambahkan? Ya sebentar Kang Didi ya. Tampaknya seperti kita juga ada teman-teman yang di luar yang praktisi ya, yang praktisi itu juga kan bisa kita undang ke kelas gitu ya, yang mereka yang bergerak dalam konsultan pemetaan dan hari pensiunan kumaha Pak pensiunan? Pensiunan itu tidak boleh berhenti berpikir. Terus itu memproduksi karya pengalaman gitu itu mah. Apalagi Pak Nurul Huda lebar atau insya Allah. Silakan Kang Didin tambahin. Iya. Saya ingin menanggapi yang terakhir dari Pak Iwan Prodi dan Pak Iwan 89 ya. Ada benang merahnya di situ. Betul. Untuk Pak Iwan 89, Pak Iwan apa? Pak Iwan Taichi ya. Betul Pak, saya juga di samping guru geografi juga saya sering berhubungan dengan teman-teman IPS ya di MTS. Kalau saya kan Kementerian Agama, jadi pangsa pasar, dan di IPS itu ya sudah tahu lah, banyak di Kementerian Agama itu banyak yang mismatch gitu ya. Ya sarjana agama ngajar geografi, sarjana ini. Jadi memang kebanyakannya kita alumni TIYN UIN ya, tapi ngajar bidang IPS-nya gitu. Gini maksud saya. Betul, kita harus punya database yang sangat kuat sekali untuk pengembangan MGMP di tingkat MTS SMP gitu. Jadi salah satunya ya dengan IKA ini. Itu yang pertama. Yang kedua tadi menyinggung mengenai pembelajaran terbaru. Memang saya dengan Kang Ipai 96 sedang mengembangkan metaverse ya. Makanya di profil WA saja kan itu avatar gitu. Jadi memang sekarang sedang terus-terusan di Kementerian Agama mengembangkan media pembelajaran metaverse, itu sangat indah sekali. Jadi metaverse ini sesuatu yang akan booming mungkin 5-10 tahun ke depan gitu ya. Ya, soalnya si Raffi Ahmad kan punya Runverse ya, kemudian Telkom juga sudah punya ya, metaverse-nya gitu ya. Nah artinya memang geografi sangat berperan sekali di situ. Dan ini salah satu tantangan saya coba minta ke IKA Geografi, coba kembangkan, karena ini nggak bisa sendiri Kang Latif. Itu banyak elemen-elemen ornamen yang harus kita inikan ya. Dan saya dengan Kang Ipa sudah bisa menciptakan sebuah aplikasi namanya Spasial, yang memang itu lebih ringan, dan bisa digunakan di 4 platform ya, di Android bisa, di Microsoft bisa, di Oculus bisa, kemudian juga di iOS bisa gitu ya. Siap. Software. Jadi sudah ini, dan sudah saya share di grup alumni itu, salah satu itu. Yeah. Itu sangat ringan sekali, dan itu memang
perlu ketelitian kebersamaan. Memang di kita belum ya 5G kita kan belum siap ya, di Indonesia itu belum siap memang untuk tetapi ke depan ya 5G sudah di beberapa kota sudah ada 5G kan, kita masih 4G di sini kecepatan ternyata masih terbatas. Nah, maksud saya dengan terakhir dari Pak Iwan Ketua Prodi, betul banyak alumni-alumni yang non kependidikan yang bekerja di beberapa perusahaan asing ataupun perusahaan lainnya yang di bidang internet ini juga banyak ya yang mengembangkan hal ini. Jadi mohon nanti kita coba pikirkan di IKA ini ada pelatihan khusus lah, terutama teman-teman yang sudah kayak kita mau pensiun ya, Kang Latif, Kang Abdurrahman ya. Itu sangat dan itu menantang sekali. Saya jadi belajar juga bagaimana bikin avatar, bagaimana. Nah sekarang saya itu sudah bisa menciptakan sebuah platform seperti Zoom tapi 3 dimensi. Itu belum ada di Indonesia itu. Saya kira cepat ke hak paten kan, dan itu ringan. Kalau di Amerika udah nggak hal yang aneh ya. Jadi seperti Zoom gini ya, tetapi yang ngomong itu bukan muka kita, muka avatar gitu. Semuanya bisa bikin avatar. Ini sekali belum tapi hak paten, tapi memang masih perlu pengembangan ya. Karena ternyata untuk sewa AWS saja itu mahal sekali memang. Itu dengan dolar kan sewa itunya. Kalau dengan local host kan terbatas lah, berat nanti ke laptopnya. Nah mungkin ini saja kita informasi Kang Latif, nanti kita coba nanti fokus ke program IKA. Saya akan coba bantu pengembangan media pembelajaran di bidang metaverse. Ya itu kan di atas XR, VR ya, lebih luas dari IR gitu ya, lebih bagus lagi lah. Insya Allah teman-teman geografi apa yang di Batam itu bagus sekali, nanti sumber dayanya banyak juga di Batamnya ya Bu. Mungkin sekedar informasi itu saja Kang, nanti kita lanjutkan di setelah ada pengurusan lah kita coba fokuskan. Hatur nuhun Kang Latif. Ya, terima kasih ini bagi teman-teman yang nanti akan mendapatkan amanah untuk menjadi pengurus IKA ini, nampaknya banyak harapan dan juga kelihatan bagaimana yang harus atau yang nampaknya bisa kita lakukan lah. Banyak ada Kang Didin yang sudah mulai mengembangkan artificial intelligence-nya dengan berbagai hal, dan saya kira akan banyak nanti kalau kita telisik satu persatu gitu, per angkatan, per orang gitu, akan banyak saya kira ini untuk menjadi jejaring penguatan mutu pendidikan geografi ini. Baik, maka yang lainnya kita mulai mengerucut kepada kira-kira ini siapa yang atau bagaimana kriteria untuk menjadi ketua IKA ke depan itu dengan berbagai harapan yang disampaikan tadi itu. Maka silakan siapa yang mau mulai? Pak Dea boleh? Pak Bayu segera. Pak Latif boleh. Saya boleh. Enggak, Kang Dea. Ya, untuk sepertinya langsung to the point juga mengerucut tadi seperti yang kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin. Saya Dea Fauzi Abdullah, alumni Geografi S1 UPI 2007. Melihat dari apa yang disampaikan Bapak Ibu tadi, luar biasa sekali harapan dan juga targetnya. Namun di sini saya melihat dari isi grup member WA dulu, Pak Latif ya, ini ternyata dominasinya ini angkatan-angkatan senior. Jadi 2011 ke sini ini sangat minim sekali, padahal yang diharapkan dari angkatan-angkatan mungkin yang zilenial ini yang bisa memberikan nuansa baru atau kontribusi berbeda terhadap nuansa alumni ini. Mengadopsi, mungkin Bapak Ibu semuanya punya grup ikatan alumni SMA ya, artinya ada beberapa sekolah yang memang produktif setiap tahunnya ataupun bahkan setiap beberapa bulan untuk membuat sebuah program. Artinya ini bisa diadopsi juga kontinuitasnya dari program yang pernah dilaksanakan di jenjang SMA, misalkan di dunia perkuliahan. Nah, mungkin di sini ada sedikit pertanyaan juga ke Pak Iwan, apakah alumni ini apakah untuk strata 1 saja S1 atau S2 juga nih ya? Nah, mungkin biar teman-teman yang berasal dari non UPI S1-nya tapi S2-nya ada yang di UPI, apakah masih bisa ikut bergabung atau tidak? Itu yang sekaligus juga pertanyaan ini untuk Bapak Ibu ataupun rekan-rekan semua. Jadi mengerucut ke yang tadi bahwa diharapkan
ketua IKA ini yang bisa mengakomodir semua angkatan, terhitung dari angkatan pertama sampai dengan angkatan kemarin 2021. Dan saya mungkin mewakili teman-teman dari angkatan 2000 juga berharap banyak bahwa nanti ada kerjasama lintas angkatan. Mudah-mudahan ini tidak ada dikotomi senior junior lagi ketika berbicara angkatan, sehingga nanti hasil yang diharapkan atau outcome-nya itu dirasakan oleh semua. Jadi salah satu wujudnya bisa diadakan sebuah program yang bisa mengakomodir semua. Karena saya lihat kita kan berarti lulusan itu mungkin bisa sampai ribuan, tapi ternyata yang berbicara di Punten misalkan di Geonusa atau di guru geografi Jawa Barat itu lagi. Mudah-mudahan nanti lebih luas lagi dan ada potensi-potensi yang belum bisa kita lihat, nanti bisa kita munculkan. Itu mungkin Pak Latif dan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Dan ini yang psikologis yang seperti ini yang kita tidak berharap ya, bahwa kalaulah misalnya Pak Abdurrahman berbicara itu mewakili generasi tua, saya kira senior junior itu relatif lah. Tapi sepanjang sepemahaman saya di geografi itu hal semacam itu senior junior itu tidak menjadi sekat bagi kita, ya kan? Hanya beda umur saja, karena beda umur, beda pengalaman dalam hidup dan beda pengetahuan. Jadi mari teman-teman semua sekat-sekat psikologisnya dihilangkan ketika kita berbicara dalam pada ikatan alumni geografi. Saya dengan Kang Bakhtiar itu jauh gitu ya, tapi ketika kita berbicara tentang sesuatu ya enjoy saja gitu, karena di geografi masa tidak ada yang dengan Kang Nurul Huda itu kan 1 tahun tapi beliau senior saya gitu. Tapi ketika kita berbicara program, berbicara itu ya kita sama-sama saja saling mengisi lah gitu. Jadi pada adik-adik saya yang angkatan 90, 2000 ya, kita hilangkan sekat-sekat itulah. Mari kita pada dasarnya kita memandang bahwa geografi adalah satu gitu. Enggak. Yang paling penting ayo bersama-sama maju ke depan gitu ya. Saling berebut amal soleh ini sebetulnya masih berebut amal soleh untuk pengembangan geografi. Gitu Pak Dea tentang itu ya. Saya sangat berharap ya seperti misalnya di MGMP di Kota Bandung, di Jawa Barat. Di Jawa Barat sedang menunggu teman-teman yang mau berkiprah. Bahkan kalau bisa tim ad hoc kegiatan itu ya dari generasi-generasi yang lebih muda lagi. Tapi jangan membuktikan sebuah prasangka saya bahwa kita hampir kehilangan leader di geografi itu pada angkatan yang lebih muda itu. Karena itu saya berharap pada pemilihan IKA ini dimunculkan itu. Saya berharap angkatan 80-an ada kelihatan leadernya cukup kuat. Ya 80, 81, 82 angkatan 80-an. 90 ke sini sudah mulai nih leader-leadernya nggak kelihatan nih kalau. Mudah-mudahan ini prasangka saya saja. 90 sampai dengan 2000. Ada yang mau maju menjadi leader untuk geografi. Ya, saya berharap angkatan 2000 kemudian 2000 sampai 2010 kita 10 tahun lah dasawarsa saja lah. Kita pilah gitu saya 2000 sampai 2010 ada dong leadernya di situ. 10 sampai dengan tahun 2020 ada dong leadernya di situ. Sehingga akan kelihatan geografi itu memproduksi leader-leader makanya di IKA ini kalau bisa ada angkatan yang perwakilan angkatan itu. Saya sepakat dengan Pak Abdurrahman bahwa kalau bisa ini betul-betul angkatan 90 sampai dengan 2000 nih yang menjadi jembatan ini. Kemudian diharapkan 2000 sampai dengan 2010 setiap angkatan nanti di IKA diharapkan ada wakilnya gitu. Ya. Nah, itu akan lebih mantap lagi. Mangga silakan. Kang boleh bicarakan. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Angkatan berapa? Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Iwan, Pak Yani. Saya Sudarmi Kang, angkatan 96. 96. Nah, ya. Sip. Cuma mungkin saya murtad dari Geo karena saya tidak ngajar geografi. Iya. Gitu. Saya ngajarnya di SMK. Kebetulan saya diangkatnya di SMK, Kang. Gitu. Iya. Jadi berharap ini hanya harapan saya gitu. Nanti IKA yang terpilih itu mengakomodir gitu kami-kami yang di SMK gitu karena kami betul-betul menjadi los gitu ya. Gitu. Ya, jadi kami los geografi semenjak masuk ke SMK. Gitu, jadi nge-update sendiri saja paling gitu. Sedangkan kurikulum kan tidak ada sama sekali geo ya di SMK itu, Kang. Jadi gitu. Ngajar apa sekarang? Saya ngajarnya ke sejarah. Oh, sejarah. Ya. Ada IPAS, sebenarnya ada IPAS di kurikulum baru, tetapi saya justru tidak dimasukkan ke IPAS gitu. Padahal muatannya itu kan, jadi ya gitulah harapan saya. Mudah-mudahan nanti yang terpilih itu gimana ya? Kalau untuk mempengaruhi kebijakan kan tidak mungkin, tetapi bagaimana memperjuangkan juga kami yang di SMK lah minimal gitu. Karena beberapa teman akhirnya memang harus pindah gitu ke SMA. Sedangkan untuk pindah ke SMK kan tidak semudah seperti itu ya gitu. Jadi ya berharapnya gitu. Kalau mohon maaf ini sebelumnya, kalau prodi sejarah bisa memperjuangkan sejarahnya di SMK, tetapi geografi itu sepertinya nggak ada perjuangan gitu. Iya, betul. Di kurikulum 2006 itu masih ada IPS. Saya masih ngajar IPS gitu. Di kurikulum 2013 saya ngajar sejarah sampai sekarang masih sejarah. Bahkan di IPAS pun tidak diberikan gitu. Harapan bagi yang terpilih nantinya gitu, Akang teteh semuanya gitu, bapak-bapak yang sudah punya pengalaman gitu bisa mengakomodir kami gitu yang akhirnya terjerumus di SMK ini gitu. Itu saja kan. Terjerumus akhirnya kami untuk keluar juga susah gitu. Kembali ke Geo juga tidak mudah lagi gitu. Terima kasih. Tersesat di jalan yang lurus ya Kak Dur. Akhirnya menikmati yang ada. Iya. Tidak apa-apa. Sertifikasi sejarah juga. Sertifikasi saya IPS karena waktu itu masih IPS, di kurikulumnya masih IPS. Yang penting cair, Bu. Yang penting cair. Ketika saya ada kesempatan lanjut juga akhirnya tidak ke Geo, akhirnya harus ke IPS gitu menyelamatkan diri. Iya. Tidak apa-apalah dalam dunia itu. Berpasir itu. Iya. Tapi hari hati mah tetap Geo, tidak bisa bohong. Tidak akan bisa. Geografi lain hati ya. Nggak akan lain hati, benar Pak Didin. Sepanjang hayat geografi. Iya Kang. Akan katanya setiap individu adalah geograf. Setiap individu adalah geograf. Betul. Geografi adalah the mother of science. Dan ketika ngajar sejarah juga memang saya ngajar sejarah pasti selalu dikaitkan dengan ruang geografi gitu, jadi ya itulah gitu. Nggak akan lepas dari geografi walaupun ngajar sejarah. Iya. Terima kasih ya Kang. Salam semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bukan sejarah geografi sejarah jadinya. Oke Bu Sudarmi, terima kasih, harapannya juga nambahkan lagi. Silakan Pak Bayu Surya. Silakan. Pak Ruslan atau mangga Pak Ruslan dulu yang sudah ada Pak Mustar. Pak Ruslan mangga, Kang Ruslan. Assalamualaikum, Akang Teteh Sedena. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Ruslan angkatan 2004, Pak. Siap. Seangkatan. Teman-teman. Seangkatan Pak Adur. Saya bergerak di wisata, Pak. Jadi enggak ngajar. Kebetulan saya jadi guide, Pak, guide gunung, tapi jadi staf juga di kementerian untuk bahas pengembangan SKKNI wisata alam. Jadi pengalaman saya mengajar ke daerah ya Pak ya. Terutama di SKKNI itu ada muatan geografi cukup banyak juga tentang interpretasi, tentang kawasan, ruang, terus cuaca,
bahkan navigasi. Jadi yang saya amati di lapangan itu, beberapa lulusan sekolah menengah yang jadi guide wisata alam, ada mungkin beberapa yang hanya tamatan SMP, itu agak kesulitan untuk mengembangkan kemampuan dia bernarasi. Jadi saya lihat ini karena kebutuhan di 2023 itu ada semacam standarisasi ASEAN untuk wisata, itu ada semacam toolnya wisata lah. Jadi nanti tuh ke depan 2023 itu ASEAN itu di ada semacam penyamarataan lah. Jadi si Indonesia ini agak tertinggal dengan Vietnam, Thailand dan Singapura dan Malaysia. Jadi ketika kita ngumpul kemarin ada di Solo dengan beberapa pelaku wisata ya di beberapa negara ASEAN. Indonesia ini cukup tertinggal, Pak. Apalagi itu di pembahasan, di sub-sub pembahasannya itu banyak tentang kegeografian, terutama tentang kemampuan bernarasi, berinterpretasi, terus pemahaman tentang ruang. Jadi mungkin harapan saya ya di IKA ini ada tuh semacam program atau pergerakan yang mengarah ke sana untuk mempersiapkan SDM selain non pendidik ya Pak ya, selain non pendidik yang diarahkan untuk menjadi pelaku wisata gitu di sektor wisata. Karena di sektor wisata sendiri hampir 60% dari wisata buatan udah bergeser tuh ke wisata alam. Jadi tren pasca pandemi itu hampir 60% pasar wisata buatan itu bergeser ke wisata alam. Nah, wisata alam ini mainnya geografi geografi banget. Nah, saya selama ini mungkin dengan Kang Bah ada di PGWI ya. Kalau saya di APGI Pak, jadi saya di Asosiasi Pemandu Wisata Gunung di Jakarta. Nah, kita berjuang tuh, apalagi permintaan kabupaten kota sekarang untuk pemandu wisata alam, trekking, terus hiking, itu banyak sekali dan serentak di tiap kabupaten kota tuh diadakan pelatihan di 3 bulan sekali. Begitu mungkin informasinya Pak, mungkin bisa jadi bahan pertimbangan ke depan untuk pergerakan IKA geografi. Terima kasih. Masukan bagus ini mah harus berbicara dengan Profesor Darsi itu Kang Ruslan yang pariwisata kan sudah ada. MRL juga ke pariwisataan. Merapat dengan Prof Darsi Kang Ruslan? Siap Kang. Merapat dengan Prof Darsi karena beliau ini yang banyak menggagas tentang geografi pariwisata. Jadi konsep-konsep geografi dikembangkan di pariwisata. Merapatlah dengan beliau, luar biasa ini Prof Darsi Harjo. Baik, berikutnya silakan. Ini masih belum mengerucut, Pak Mustar. Mustar enggak? Pak Mustar itulah Ketua IKA. Mana Pak Mustar? Iya. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usul saya sih sebetulnya Pak Latif langsung kita buat tim kecil saja untuk persiapan musyawarah besar lah gitu ya. Tim kecil ini musyawarah besar mungkin nggak usah berbentuk kepanitiaan secara struktural seperti ketua, sekretaris gitu dulu ya. Jadi tim kecil ada 5 orang atau 6 orang dulu. Nah ini nanti merumuskan bagaimana bentuk musyawarah besarnya gitu. Ya. Kalau saya seperti itu Pak Latif. Itu saja sih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. To the point ya tuh 5 besar teh sawungkul gitu. Ngawakilan angkatan 80-an, 90-an, 2000-an, 2010-an gitulah. Kemudian dari jurusan satu, saya setuju lah. 70-an moal, 70-an. 70-an, saya gitu 70-an. Ada. 70-an. Kuno, Kang Pak Samsudin. Ya, kena tama ilah penasehat ke lah. Saya masuk penasehat.
Jadi Pak Nurul Huda bisa, Pak Nurul Huda, Pak Mustar, kemudian angkatan 80-90-nya siapa? Pak Iwan Setiawan. Pak Iwan dari jurusan itu mah sudah ada satu, dari UPI ada gitu, ada Pak Iwan, ada Pak Yani, tong 5 tujuan gitu, jadi 5 dari alumni di luar UPI. Sok mangga yang bersedia, Pak Nurul Huda, Pak Mustar, Bapak bagian proposal. Iya. Nanti ada Pak Mustar, ada Pak Nurul Huda, 9 mewakili 90-an, mewakili tahun 2000. Pak Dea. Kemudian Pak Dea ada Pak Bayu, boleh ada Pak Faiz. Enggak. Siapa lagi yang hadir di sini saja dulu? Kang Yani, Kang Latif. Abdi mah biasa we di luar juga tidak licik. Tuhnya Kang Adur atulah. Kang Adur atulah anu senior. Provokator biasa saya mah. Provokator biasa lah kita. Siap, hadir siap. Kita mah siap saja. Tuh, Kang Adur. Siap hadir saya. Sok kapan? Di mata pilat di Banten. Siapa yang angkatan 2000-nya? Kang Faiz atau Aditya boleh? Mangga yang bersedia. Eta Riki 2007, 2000-an eta oge. Riki mah ada di UPI, gampang tinggal dibetot. Yang di UPI mah tinggal dibetot lah, gampang. Saya 96 mulai ikut. Boleh. Dan itu di SMK mana? Di SMK 13, Kang. Oh, di Bandung. Sok. Iya. Bersedia ikut. Kalau boleh gitu. Boleh. Di Banten lah, merah-merah di Banten yang orang mention. Oke, iya di Banten. Pertemuan alumni pertamanya di Banten. Asik. Siap. Siap begitu aja, mangga. Ya. Jadi diulang ya. Kalau yang dari UPI mah Pak Iwan ini langsung ya. Itu mah gampang lah. Tinggal itu. Jadi semacam tim formator ya. Semacam tim formator. Ada Pak Nurul Huda, ada Pak Mustar, ada Pak Faiz, ada Pak Dea, ada Ibu Sudarmi. Yang 2011-nya saha 2011 ke sini. Bu Helga Alvita 2015 tuh yang baru ya. Pak Latif, gimana kalau tambahan dikit ya, supaya ada ini minimal per periode 5 tahun gitu. Oh, atau seperti saya kan mengenal orang 80 85 gitu, Kang. 80 85. Nah, jadi 5 tahun itu pasti dikenal gitu. Jadi terwakili 91 gitu. 95 betul. Nah, 96 gitu. 2000. 2001 2005 gitu. Nah, jadi kalau 30 tahun ayah berapa orang Kak? 6 orang lah gitu, 10 orang cukup gitu. 2011 2016. Nah, gitu. 2016 sampai 2020. 21 iya, 20 saja. 17 2021 22 lah gitu. Ya. So, 80 85 saha Kang. Sehingga yang mewakili itu nanti mengenal gitu ya potensi-potensi perangkatan per periode 5 tahun itu gitu. Siap. 80 85 ada Kang Nurul Huda ya? Ada Kang Nurul Huda 80 85 gitu. 86 90 Mustar. Ada Mustar. Ada Pak Mustar, ada Pak Yani. 91 95 itu siapa tuh? Ada Pak Iwan, ada Pak Iwan, ada Momon. Momon angkatan seberapa teh? 90. Hah? 90 Kang Momon. 91 95 di sini siapa? Siapa coba?
Mangga. 9195 siapa? Ai Titin, Bu Ai Titin Tati Tasik. Tapi di Tasik. Aduh, ulah. Aduh, Pak. Di Tasik. Iya, satu. Riki catatannya sambil ditayangkan aja ya Pak. Iya, Kang Riki ditayangkan lah. Oke, sementara saya nyatat di HP dulu Pak. Oh gitu. Oh gitu. 96 2000. Itu di situ ada Lina, angkatan 96. Bu Lina di mana Lina? Lin. Saya di Batam. Oh, di Batam. Ada Bu Sudarmi aja, Sudarmi. Ya. Itu di Bandung kan. Bu Sudarmi itu 96 juga. 96. Oh, udah Bu Sudarmi lah. 2001 2005. Ada Bayu, ada Dea ya. 2001 2005. Dea masuk 2006 kan? 2007. 2007 Pak. Ruslan 2004. Ruslan itu Ruslan dari Jakarta, di Bandung enggak? Di Bandung Pak, Di Bandung ya. Jakarta mohon di asosiasi. Sok ahli Bisa lah. Bisa. 2006 2010 enggak ada deh ya. Pak Is aja Pak Is. Pak Is atau dia? Pak Is aja lah. Pak Is di Bandung, Pak Is. Di Aceh Pak. Di Aceh, yang di Bandung dulu ini mah. Nggak apa-apa, lebih dari satu juga. Iya, nggak apa-apa. Ada. Nggak apa-apa. Tapi karunya di Bandung, ada di Aceh mah gitu. Iya, di Bandung mah gitu. Di Bandung mah. 2011, 2016 ada Bu Helga ya. Bu Helga di mana Bu Helga? Di Bandung, Pak. Di Kota Bandung. Di Pemabuk. Di Coblong, Pak. Di kecamatan, di SMA aja. Apa di kecamatan mana, Pak? SMA mana? Oh, SMA Kemah Indonesia 2. Oh, Pak. SMA Kemah. Helga. Ini teh Pak ketua. Saya mah enggak Sanes ketua, Ibu milih ketua enggak nanti. Nah, itu untuk menunjuk ketua gitu. Untuk menunjuk ketua. 2017 ada? 2017 belum ya? Belum muncul ya? Iya. Nah, jadi 80 sampai 85 ada Pak Nurul Huda, 86 90 diwakili oleh Pak Mustar dan Pak Momon. Apa-apa berdua juga. 91 95 yang belum deh. Saha Pak Iwan 91 95. Di ini enggak. Di Bandung. 9195 ini ada Wida ya? Wida tapi Karawang. Ari Edi angkatan sebenarnya Edi teh. Edi 91 Pak. 91 Edi Pak. Pak Edi 91. Edi lah. Iya, Pak Edi aja. 93 itu Pak Kosa. Oh Kosa. iya, 93 Pak Kosa. Mau siapa? Mau Serek Edi Kosa. Ini aktif Pak Edi ya, yang aktif punya. Edi cuma rada susah keluar beliau. Susah keluar. Kalau Edi Kosa aja. 96 2000 Ibu Sudarmi, 2001 2005 Pak Ruslan, 2006 2010 Dea, 2011 2016 Helga, tinggal 2017 belum ada sampai 2022. Jadi Bapak dan Ibu, teman-teman semua 1 2 3 4 5 6 7 8 9 orang ini ditambah dengan Pak Iwan, Pak Yani, Pak Riki yang di Prodi, diharapkan bertemu di sanalah kalau bisa mah langsung ya. Mangga di itu untuk menentukan di Kuma atau Pak Mustar ketemu di mana Iraha gitu. Jadi nanti forum ini kita kumpulkan lagi Pak, mungkin diperluas ya. Nah di forum ini nanti para anggota tim kecil tadi sudah siap dengan konsepnya gitu ya. Jadi
Artinya sebelum forum ini nanti diundang kembali, tim kecil sudah mempersiapkan konsepnya. Oleh karena itu ada rapat-rapat khusus nanti tim kecil kalau menurut saya sudah menelurkan sebuah konsep yang nanti akan divalidasi oleh tim ini gitu. Nanti baru kita umumkan ke teman-teman semua alumni geografi dari semua kalangan. Karena alumni geografi kita tidak bicara pengajaran lagi sekarang sebetulnya Pak ke depan ini ya. Kita bicaranya alumni geografi yang bergerak di berbagai bidang. Jadi bukan hanya alumni geografi yang yang bergerak di bidang pendidikan, banyak juga teman-teman yang sekarang tidak berada di pendidikan. Bahkan ada beberapa alumni kita yang sudah menjadi pejabat. Ya, itu kan sebuah kebanggaan kalau menurut saya sih ya, kebanggaan kita. Oleh karena itu, apalagi teman-teman yang sudah memasuki masa purna bakti dan memiliki atensi yang luar biasa, saya pikir itu juga patut kita pertimbangan dilibatkan. Ya, jadi artinya nanti gini, sekarang mungkin untuk kojonya tim ini saya lebih bukan berarti mengeliminir yang lain, tetapi saya lebih sreg kalau Pak Dea yang menjadi kojo itu maksudnya belum tentu ketua Pak Dea, jadi menjadi kojo yang mengkoordinir kami di beberapa angkatan inilah mungkin ya. Kita bertemu offline nggak masalah Pak Dea. Menjadi motor lah gitu. Gitu. Moderator. Itu mungkin Pak Latif. Mungkin kalau ada usulan tempat atau segala macam bentuk kegiatan nanti bisa disampaikan langsung ke Pak Dea. Nanti nomor HP, nomor WA Pak Dea akan diumumkan di grup apa namanya? Di WA GIK juga. Alumni ya, gitu. Jadi supaya tidak memakan banyak waktu dan kita juga mungkin nanti kalau dengan Pak Dea saya juga akan bicara lebih lanjut lah gitu ya, kita bicara lebih lanjut. Itu Pak Latif, terima kasih Pak Latif. Oke, ya. Dea, Anda siap ya? Operasional, insya Allah kami Pak Bujang siap. bentrok Sarangaulang. Ya, semua bentrok Sarangaulang, Sarangasuh gitunya. Sarang melayani istri juga bentrok pasti bentrok lah dengan ini kegiatan yang pasti bentrok ya. Kalau mau di kampus juga nggak apa-apa Pak Latif. Siap. Nah, bagus di kampus Kang Latif, bagus di kampus aja. Ya, itu mah terserah kepada tim lah mana yang gampang. Nanti hybrid aja Kang Latif, hybrid bisa, dari teman-teman di sana, yang lainnya ikut Zoom dari luar, yang dari Batam bisa mantau gitu. Ya, hybrid jadi aja. gini. Makasih. Ya, jadi gini Kang Didin, tata kerjanya jadi yang tim kecil ini mereka mendesain sebuah langkah untuk terbentuknya. Jadi ya tim formatur sebetulnya. Betul. Pak Mustar tim formatur tetap ini ya. Jadi akan mereka mendesain langkah-langkah untuk terbentuknya satu mungkin ya ketuanya siapa nanti jelas. Tapi yang kedua tadi struktur organisasi juga ini harus menjangkau semuanya. Jadi sebagaimana disebutkan tadi bahwa kita tidak hanya berbicara tentang guru, walaupun guru ada SMP, ada SMA, ada SMK sekarang ketahuannya ya, itu juga harus diperhatikan. Tapi juga ada teman-teman yang tidak di pendidikan. Ya, ini juga dalam struktur diharapkan ada divisinya lah gitu. Gitu Pak Mustar merenan pesannya. Interupsi Pak, interupsi. Mangga Pak. Ya, bentar. Rasanya sebelumnya kan sudah ada ya IK Geografi. Sudah ada Pak Momon katanya. Apa tidak pembicaranya bukan lanjutan dari IK yang sebelumnya Pak kira-kira? Kenapa ya? Pak Iwan yang bicara. Pak Iwan. Iwan mungkin jadi karena kan berakhir kepengurusan sebelumnya tahun 2019 ya. Jadi Pak Momon ya menyerahkan saja, mangga katanya dibentuk saja, karena mungkin juga Pak Momon sudah sebenarnya secara ini sudah tidak jadi ketua
IKA lagi karena berakhir 2019 begitu. Ya. Mungkin begitu Pak. Ya. Artinya mereka yang sebelum pengurus sebelumnya tidak dilibatkan, seperti hilang putus begitu saja. Enggak. Iya. Jadi kita mengundang secara terbuka, tapi kelihatannya mungkin banyak yang tidak masuk di situ ya, di WA group atau di yang lain juga. Secara ini saya koordinasi dengan Kang Momon itunya. Tapi tidak semua di struktur itu saya hubungi memang. Ya karena tadi kan Pak Latif masih bilang struktur, kan sebelumnya mungkin udah ada ya. Sudah ada strukturnya dan ada itunya di saya juga ada struktur sebelumnya. Oke, kita ikut aja yang lama masukan saya begitu ya. Silakan di tim aja Kang Nurul. Di tim aja nanti digodok saya kira dua hal ini penting. Satu, kriteria ketuanya, kemudian kedua memang strukturnya, karena strukturnya juga menunjukkan lingkup yang ingin kita raih dari organisasi IKA ini. Oke, begitu barangkali teman-teman sekalian, kita ber-34 membicarakan perihal Ikatan Alumni Geografi ini. Mudah-mudahan pembicaraan ini adalah pembicaraan yang ya bermanfaat, penuh dengan berkah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan lagi ke Kang Iwan, tapi sekali lagi saya ulang lagi Kang Iwan, ini Pak Riki tolong dicatat, diulang nih tim yang terbentuk pada pertemuan hari ini. Angkatan 80 sampai 85 itu Pak Nurul Huda, 86 89 Pak Mustar dan Pak Momon, masukkan. Ya. Kemudian 96 2000 itu Ibu Sudarmi, 2001 2005 ini Pak Ruslan, 2006 2010 Pak Dea, 2011 2016 Ibu Helga. Ya, kalau ada 2017 yang sudah lulus ya nanti silakan aja dimasukkan oleh Pak Iwan dan Pak Latif. Gitu. Ini karena Terima kasih. Segera ya Siap. diserahkan juga kan itunya ke pengurusannya. Mungkin dari sisi waktu mungkin perlu diantisipasi ya terkait dengan ini. Ya. Tidak terlalu lama mungkin ya. Ya, Kang Iwan, walaupun memang kemarin dalam pembicaraan di pengurus pada akhirnya kalau misalnya belum sampai dengan pekan depan belum terbentuk juga tidak apa-apa, tidak usah ditentukan. Walaupun kita berharap sebetulnya pada pekan depan paling lambat hari Sabtu lah itu sudah terbentuk kepengurusan supaya bisa ikut kongres pada tanggal 24 Agustus ini. Kalau misalnya bisa terbentuk pada Sabtu depan Pak Mustar mungkin bisa agak dipercepat. Ya syukur-syukur tanggal 17 sudah terbentuk, ketuanya sudah ada, kemudian strukturnya sudah. Tidak apa-apa kalau misalnya tidak sampai kepada kongres IKA UPI yang sekarang juga. Mungkin nanti agendakan saja Pak, agendakan saja pertemuan Dewan Formatur ini sekarang. Tim Formatur kapan itu kapan gitu kira-kira? Enggak. Pak Dea, Pak Mustar, kira-kira kapan? 5 bebas Irhawai. Iya. Tenang hari. Tenang itu enak ya Purna Bakti itu. Saya menunggu 2 tahun setengah lagi. Pak Mustar kita pada Ira Senin atau nanti Selasa? Selasa. Selasa Pak Iwan. Mau di mana? Selasa kalau bisa jam 1 ya. Ya jam 13. Bisa nggak? Bisa nggak Pak Nurul mah bisa. Pak Edi barangkali itu bisa kosa aja cobain. Kalau Sudarmi tempat bisa nggak? hari Selasa. Kalau tempat sih bebas ya mau di mana. Tapi kalau mau di tempat saya di SMA 5 saya siap bersedia nggak masalah. Bu Sudarmi bisa. Insya Allah bisa, mangga. Pak Ruslan. Pak Ruslan. Halo. Dea. Selasa Dea. Tiasa Allah. Tiasa. Pak Ruslan Tiasa. Dea. Atau mau di Cimahi di SMA Dea kan di Cimahi sekarang Pak.
ya, seman 1. Punten Pak Latif. Ya. Ari sekretariat geografi IKT di mana? Sekretariat di Prodi. Nanti kita di Prodi. Atas di Prodi. Atas di Prodi, di Prodi. Ya, netral. Di IPS saja Kang Iwan. Ya. Bu Helga bisa hari Selasa. Nostalgia. Iya, nostalgia. Bu Helga. Komo nu SEG mah komo gitu, tak boleh Pak Yuda gitu salah. Tinggal Helga. Oh ya, tuh Bu Helga mah dekat bisa jalan kaki cenah. Boleh berdua kan sama Herdin Raka? Enggak jalan kaki Pak. Enggak jalan kaki. Ayo Dea kemana Dea? Ada Herdin Raka juga dari 2015. Boleh Pak. bawa aja Bu, bawa aja nggak apa-apa. Bawa lah. Iya silakan aja. Jam berapanya? Jam 13 Bu hari Selasa. 13. Ya hari Selasa. Oke. Begitu